aktivitas di FOP Timika ini sekarang lebih banyak ke patroli segmen kabel. Untuk di inland ada beberapa titik yang dilakukan patroli intens oleh teman-teman FOP Timika. Seperti yang kita lihat tadi, selama perjalanan dari Timika sampai ke Simpang itu kita mendapat ada 3 titik pekerjaan PU yang sekarang itu dalam pengawasan kita. Sejak Januari sampai dengan akhir September 2024, terdapat 41 trouble ticket yang terjadi khusus untuk segmen Tinggi Timika dengan berbagai root cause analysis atau RCA-nya. Segmen Tinggi Timika, bencana alam berpengaruh besar sejumlah 27%. Sementara maintenance atau WRF yang kita lakukan itu sebanyak 25%. Dan diikuti dengan fiber optic problem 22% di dalam penanganan trouble ticket di tahun 2024 ini. Kemudian vandalisme sebesar 12% dan accident problem 7% diikuti dengan aktivitas PU pada rute kabel segmen Tinggi Timika sebesar 7%. Atau dapat kita katakan dari jumlah 41 trouble ticket yang keluar, 5 kasus terjadi oleh karena vandalisme, 3 kali terjadi karena accident problem, fiber optic problem sebanyak 9 kali, dan kemudian bencana alam 11 kali, maintenance sendiri 10 kali, dan PU activity sejauh ini dari Januari sampai September itu sebanyak 3 kali. Kombinasi antara jalanan aspal dengan yang belum ada jalan sama sekali. Nah, beberapa waktu lalu teman-teman, sebelum kita ada inisiatif untuk membangun kendaraan operasional yang proper, mereka harus berjalan kaki sejauh 12-13 km untuk sampai di lokasi titik putus. Misal, lokasi titik putus terjauh yang bisa dijangkau dari Timika itu adalah 44 kilo dari NOC Tigi. Jadi kalau dari arah Simpang harus menempuh perjalanan sekitar 21 kilo. Gitu kan. Nah, 21 kilo itu semuanya kondisi jalannya itu masih belum bagus ya. Jadi beberapa titik kita harus buka jalan, terus kedua beberapa ruas jalan yang memang sudah tergerus air seperti yang sekarang kita duduki ini di Simpang. Mulai dari sini sampai ke Tigi ini lokasi yang memang setiap hari itu kondisinya lembab ya, dan suhunya juga cukup dingin. Seperti yang kita lihat kalau sore kayak gini berkabut, dan ini setiap hari hujan. Itu juga yang menjadi kendala teman-teman di lapangan ketika menuju titik lokasi itu biasanya terhambat karena longsor, terus jalanan licin, segala macam. Untuk membantu teman-teman ya di lapangan, bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan kita yang ada di Timika. Jadi kita berinovasi untuk membangun beberapa Wi-Fi blind spot di beberapa titik. Kita rencananya kemarin itu ada 12 titik Wi-Fi blind spot, yang sekarang udah terpasang itu ada 3 dari Tigi sampai ke Simpang ini. Jadi fungsinya ketika teman-teman ada di area itu, mereka masih bisa mendapatkan akses telekomunikasi, itu kan yang kita pasang. Itu semua dilakukan agar setiap proses maintenance dan preventive maintenance yang tim FOP Timika lakukan itu berjalan dengan baik, itu kan tanpa kendala, masih bisa berkomunikasi dengan kita. Karena yang saya khawatirkan ketika kita di Timika monitoring itu masalah komunikasi. Kita khawatir mereka kenapa di jalan, gak ada kabar segala macam. Jadi kita antisipasi semua kegagalan komunikasi itu dengan cara-cara seperti itu.
curah hujan yang tinggi menyebabkan kabel terekspos karena aliran air di jalan, badan jalan atau di sungai. Sehingga kabel yang tadinya di dalam tanah tergerus air dan terekspos. Kemudian kabel yang terekspos itu dibacok atau dilakukan vandalisme, dipotong oleh orang yang tak dikenal. Nah, langkah yang sudah kami lakukan, kami melakukan penanaman kembali kabel-kabel yang terekspos tersebut supaya bisa dihindari daripada vandalisme. Dan yang kami lakukan di tahun 2024 ini, kami sudah melakukan penanaman dari NOC Tigi sampai ke kilometer 39, 40 km dari NOC Tigi. Beberapa area yang sudah terekspos sudah ditanam kembali dengan menggunakan alat berat. Kasus vandalisme kemudian menjadi berkurang di dalam tahun ini. Saya pikir salah satunya karena ada upaya pencegahan tadi. Kami membangun koordinasi dengan masyarakat lokal yang tinggal di sepanjang jalur kabel segmen Tigi Timika, mulai dari Tigi, Wagete sampai ke Timika. Dan di dalam koordinasi itu, membangun silaturahmi itu kami biasa memberikan BAMA kepada masyarakat yang kami lakukan secara berkala setahun 4 kali. Dan tidak menutup kemungkinan ada proposal yang masuk daripada masyarakat yang meminta bantuan BAMA untuk kegiatan-kegiatan masyarakat, gereja, dan juga sosial yang berada di sekitar jalur kabel. Di Timika sendiri, di kampung di Kali Putih, di Kali Pindah-Pindah, di PT Pal, dan di Kali Kabur, Simpang Kali Kabur, Simpang Kepiraya, juga di Tigi, sering kami memberikan bantuan BAMA secara inisiatif kami untuk membangun silaturahmi dengan masyarakat. Yang mereka butuhkan di pedalaman seperti ini adalah perhatian dari setiap orang yang datang, karena kita sebagai pendatang ke sini kan. Apa yang bisa kita berikan kepada mereka dan apa yang bisa mereka lakukan untuk kita. Jadi yang kita minta mereka agar menjaga utilitas kita segmen Tigi Timika ini agar tidak terjadi vandalisme, terus tidak terjadi penahanan pada saat kerja, biasanya disebut dengan pemalangan ya. Jadi sudah terbukti memang beberapa waktu lalu juga sering di masyarakat di sini melakukan pemalangan, dan motifnya itu hanya satu, yaitu masalah ekonomi. Kita cukup dekat ya kalau tim, jadi kekompakan dan kerjasama tim itu memang kadang-kadang tidak bisa kita bangun secara komunikasi, tapi kadang-kadang secara natural mereka ketika di lapangan itu membangun komunikasi yang erat begitu kan, karena berbeda bekerja di lapangan dengan di kantor. Ketika di lapangan itu mereka udah tahu sifat dan watak mereka itu kan saling ditunjukkan ketika mereka ada dalam kesulitan yang sama. Papua itu tidak seperti yang orang pikirkan di luar sana. Di sini tuh selama kita bisa menjaga diri dan berperilaku sebagaimana kita sebagai tamu di sini, maka kita juga akan dilindungi oleh alam dan masyarakat di sini. Di Papua ini dengan adanya Palapa Ring Timur ini agar bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat pada umumnya ya. Sekarang kan sudah mulai pemanfaatannya itu sudah mulai masif. Nah, kedepannya ketika asetnya sudah dimanfaatkan, ya selanjutnya harus bisa dijaga itu kan. Dan masyarakat Papua ini harus lebih cerdas dan lebih pintar dalam memanfaatkan teknologi-teknologi yang sudah pemerintah berikan.